Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Sarana Belajar Kemuhammadiyahan. Adik-adik yang sekolah di Muhammadiyah maka harus tahu tentang Muhammadiyah. Kali ini kita akan belajar dan mengetahui ilmu tentang tokoh-tokoh Muhammadiyah yang berperan dalam kebangkitan nasional. Siapa sajakah tokoh nasional yang berasal dari Muhammadiyah? Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Satu, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir di Kauman, Yogyakarta 1 Agustus 1868 dari keturunan Wali Songo, yaitu Kiai Haji Abu Bakar. Kiai Haji Ahmad Dahlan selain dikenal sebagai pendiri Muhammadiyah, juga dikenal sebagai pahlawan nasional. Kiai Haji Ahmad Dahlan ditetapkan sebagai pahlawan nasional melalui surat keputusan Presiden nomor 657 tahun 1961. Kiai Haji Ahmad Dahlan berkontribusi besar sebagai salah satu pelopor kebangkitan dakwah Islam di Nusantara. Melalui gerakan tajdid, dakwah amar ma'ruf nahi munkar, bergerak di bidang pendidikan dan pelayanan kesehatan. Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan pelopor kebangkitan pendidikan perempuan dan membuka pembelajaran agama untuk kaum perempuan. 2. Siti Walidah. Siti Walidah atau yang dikenal sebagai Nyai Walidah merupakan istri dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nyai Walidah merupakan salah satu ulama perempuan dan tokoh nasional. Nyai Walidah mendirikan organisasi perempuan Muslim Sopo Tresno pada tahun 1914. Dan setelah mengalami pergantian, nama yang sekarang dikenal organisasi Aisyah. Siti Walidah dalam pergerakannya mengajak perempuan untuk belajar agama, membaca Al-Quran, serta mengajarkan membaca dan menulis. Maka Nyai Walidah merupakan pelopor adanya pondok atau asrama pendidikan dan dakwah keagamaan khusus untuk kaum perempuan. Siti Walidah diberikan penghargaan atas jasa-jasanya dan dikenang oleh bangsa Indonesia dengan gelar pahlawan nasional pada tahun 1971. 3. Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno merupakan tokoh kemerdekaan dan presiden pertama Republik Indonesia. Namun, tidak banyak yang tahu bahwa Insinyur Soekarno merupakan salah satu aktivis Muhammadiyah. Pada usia 15 tahun, Insinyur Soekarno pertama kali bertemu dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan di Surabaya. Saat itu, Insinyur Soekarno suka mengikuti Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika sedang berkunjung untuk berdakwah. Selain itu, Presiden pertama Indonesia ini sempat menjadi pengurus pimpinan cabang Muhammadiyah di Bengkulu sebagai majelis pendidikan. Pada tahun 1938, Bung Karno resmi menjadi anggota Muhammadiyah. 4. Fatmawati. Fatmawati merupakan anak dari tokoh Muhammadiyah di Bengkulu. Bapaknya seorang tokoh Muhammadiyah dan ibunya seorang tokoh Aisyah. Fatmawati dikenal sebagai istri Presiden pertama Republik Indonesia. Namun di lain sisi, Fatmawati merupakan salah satu aktivis Aisyah yang mempelopori gerakan perempuan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Fatmawati aktif dalam pergerakan filantropi dan gerakan memberantas buta huruf. 5. Panglima Besar Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman lahir dengan nama Raden Sudirman di Rembang 24 Januari 1916. Jenderal Sudirman mulai aktif di Muhammadiyah sebagai seorang guru di SD Muhammadiyah Cilacap. Dan setelah itu, Jenderal Sudirman menjadi kepala sekolah di SD tersebut. Ia juga aktif dalam kegiatan kepanduan Hizbul Waton dan menjadi pemimpin kelompok pemuda Muhammadiyah pada tahun 1937. Namun, setelah Jepang datang ke Indonesia,
Sudirman bergabung dengan pembela tanah air atau yang dikenal PETA. Setelah proklamasi kemerdekaan, Jenderal Sudirman ditugaskan untuk mengawasi proses penyerahan diri tentara Jepang. Namun, setelah Jepang menyerah, Belanda datang kembali ke Indonesia. 12 November 1945, Jenderal Sudirman terpilih menjadi Panglima Besar pertama tentara Indonesia. Jenderal Sudirman merupakan pelopor kemiliteran Indonesia. 6. Insinyur Juanda. Lahir dengan nama Juanda Kartawijaya di Tasikmalaya 14 Februari tahun 1911. Insinyur Juanda merupakan Perdana Menteri ke-10 Indonesia dan seorang aktivis Muhammadiyah. Semasa mudanya, Insinyur Juanda hanya aktif dalam organisasi non-politik, yaitu Paguyuban Pasundan dan anggota Muhammadiyah, dan pernah menjadi pimpinan sekolah Muhammadiyah. Insinyur Juanda berperan penting dalam pembentukan Indonesia sebagai negara kepulauan melalui Deklarasi Juanda. Konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dalam deklarasi ini. Insinyur Juanda dikenal sebagai pelopor kemaritiman Indonesia. 7. Ki Bagus Hadi Kusumo. Lahir di Yogyakarta 24 November 1890. Pada tahun 1944 sampai 1953, Ki Bagus Hadi Kusumo menjadi pengurus besar Muhammadiyah. Ki Bagus Hadi Kusumo merupakan tokoh penting dalam perumusan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Pada tahun 2015, Presiden Joko Widodo menjadikan Ki Bagus Hadi Kusumo sebagai pahlawan kemerdekaan Indonesia. 8. Kasman Singodimedjo. Kasman Singodimedjo merupakan salah satu aktivis Muhammadiyah yang menjembatani proses perumusan dasar negara antara Pancasila dengan Piagam Jakarta. 9. Kiai Haji Mas Mansur. Lahir di Surabaya 25 Juni 1896. Pada tahun 1921, Mas Mansur masuk organisasi Muhammadiyah. Mas Mansur menjadi ketua pengurus besar Muhammadiyah pada tahun 1937 sampai 1943. Kiai Haji Mas Mansur menjadi salah satu tokoh dari 4 serangkai, yaitu dengan Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ki Hajar Dewantara. 10. Profesor Kiai Haji Abdul Kahar Muzakir. Kiai Haji Abdul Kahar Muzakir lahir di Gunung Kidul, Yogyakarta, 16 April 1907. Beliau merupakan tokoh Muhammadiyah yang menjadi rektor magnificus yang dipilih Universitas Islam Indonesia untuk pertama kali pada tahun 1945 sampai 1960. Abdul Kahar Muzakir sekolah di Muhammadiyah Kota Gede, Yogyakarta. Ia adalah anggota BPUPKI yang ikut merumuskan dasar negara Indonesia. Pada tanggal 8 November 2019, Abdul Kahar Muzakir dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh Presiden Joko Widodo. 11. Kiai Haji Abdul Rozak Fakhruddin. Lahir pada 14 Februari 1915 di Kadipaten Paku Alaman, Yogyakarta. A.R. Fakhruddin merupakan pengurus besar Muhammadiyah dan pendiri percetakan Muhammadiyah Suara Muhammadiyah. Berkat aktifnya A.R. Fakhruddin dalam gerakan pengemban Islam dan pers Islam, ia diberikan gelar pahlawan nasional pada tahun 1964. 12. Buya Hamka. Lahir di Agam, Sumatera Barat pada 17 Februari 1908. Beliau adalah seorang ulama dan sastrawan Indonesia. Ia berkarir sebagai wartawan, penulis, dan pengajar. Buya Hamka menjabat sebagai Ketua Muhammadiyah Padang Panjang. Selain aktif di Muhammadiyah, Buya Hamka juga menulis ratusan karya tulis yang ia sumbangkan untuk bangsa Indonesia. Ia juga dikenal sebagai penulis di Timur Tengah sampai Asia Pasifik. Buya Hamka adalah pelopor atas diakuinya Pancasila
oleh seluruh umat Islam di Indonesia pada bukunya Urat Tunggang Pancasila.